Ketemu maning karo YouTube Nyong Lik Slamet Wong Purwokerto. Di kesempatan video kali ini Lili arep membagikan satu resep bolu ekonomis hanya menggunakan 2 endok. Meskipun menggunakan 2 endok ataupun 2 telur, tapi hasil bolunya benar-benar sangat lembut dan sangat menul-menul. Sangat cocok dijadikan ide jualan ekonomis, dan bahkan ini bisa dijadikan untuk isian snack box. Ukurannya disesuaikan. Pokoknya ncelekamin rasane. Seperti apa cara dan bahannya? Simak video ini hingga selesai. Langkah pertama, siapkan sebanyak 130 gram terigu protein sedang ditambah dengan 10 gram susu bubuk ditambah 5 gram maizena sekitar setengah sendok makan ditambah 1/4 sendok teh garam. Ini videonya ada yang kepotong, jadi mohon dimaklumi. Aduk dan sisihkan. Berikutnya, siapkan wadah bersih, masukkan 2 butir telur ukuran sedang suhu ruang, ditambah dengan 90 gram gula pasir, terus ditambah maning sekitar 1 sendok teh vanila cair. Nah, untuk emulsifier saya menggunakan setengah sendok teh dengan merek Kwik 75. Monggo dicari dan dicoba, dijamin jos. Di mixer ini bertahap. Kalau di awal saya menggunakan kecepatan rendah, soalnya takutnya nyiprat-nyiprat ya. Terus naik ke kecepatan paling tinggi. Ini di mixernya bisa 5 hingga 7 menit tergantung emulsifier yang digunakan. Beda merek, beda jenis, juga beda waktunya, durasinya juga kadang beda. Ini setelah 5 menit di mixer saya tambahkan setengah sendok teh pasta pandan, 4 tetes warna kuning tua, dan jika kurang hijau tambah lagi dengan 2 hingga 3 tetes hijau tua. Ini perpaduan warna ini nanti warna hijaunya lebih cantik, ada kekuning-kuningannya begitu ya. Terus di mixer kembali hingga cukup tercampur. Pastikan adonan tetap konsisten seperti ini, kental ya. Nah, untuk bahan kering, apalagi untuk yang pemula, itu wajib diperhatikan tahap ini. Saya sendiri saja masih suka memasukkan hingga 3-4 kali. Di tahap pertama ini, setelah bahan kering masuk sedikit, diaduk dulu. Setelah itu baru dimixer dengan kecepatan rendah. Sebentar, yang penting merata. Berikutnya masukkan kembali ya. Saran saya masukkan hingga 4 kali saja, lebih aman. Ini yang kedua pun sama caranya. Setelah itu langsung diaduk dulu seperti ini. Perhatikan di video. Nah, ini sudah saya siapkan sebanyak 70 ml santan encer. Masukkannya juga bertahap. Di mixer juga kecepatan rendah. 70 ml santan encer itu saya dapati dari setengah bungkus santan kara instan dicampur air. Kalau mau lebih gurih ya 1 bungkus kara instan yang kecil ditambah sedikit air. Yang penting 70 ml. Cara mencampurnya juga bertahap ya, agar adonannya nanti tidak turun. Mixernya juga cukup sebentar saja seperti ini. Nah, ini yang terakhir, total saya memasukkan hingga 4 kali. Lebih aman, dijamin adonan tidak turun. Setelah tercampur merata semua, sini saya masukkan lagi sebanyak 50 ml minyak goreng. Gunakan minyak goreng yang terbaik, jangan minyak goreng curah. Aduk dulu pelan seperti ini. Setelah cukup merata, baru mixer kembali menggunakan kecepatan rendah sebentar saja. Begitu.
Terus baru ratakan menggunakan spatula dengan cara teknik aduk balik seperti ini. Pastikan tidak ada endapan minyak goreng. Dan untuk yang tipe dikukus, hindari penggunaan margarin, karena pakai margarin ketika bolunya nanti sudah dingin malah justru jadi cepat kaku ya. Jadi kalau dikukus pakai minyak goreng. Untuk loyang sendiri saya menggunakan sekitar antara diameter 10 atau 9 ya, seperti ini. Dan ini dia resepnya, silahkan di screenshot atau share video ini agar lebih mudah ditemukan saat dibutuhkan. Untuk loyang bisa dioles dengan bahan karlo tipis-tipis ya, atau minyak goreng juga boleh. Dengan diameter loyang ukuran 9 atau 10, ini saya coba tambahkan adonannya sekitar 46 gram. Tetapi ternyata hasil di akhir itu terlalu tinggi untuk dikemas di mika ukuran 10. Tetapi jika kalian mau mengemasnya di dalam dus mini craft yang pernah saya share itu, bisa kalian isi hingga penuh. Dan juga kalau mau menggunakan diameter 8 ataupun 6, disesuaikan saja selera masing-masing. Dan ini saya jual dari harga 4 ribuan hingga 5 ribuan tergantung topping. Jadi tidak bisa disamaratakan. Hanya saja saya menyampaikan di sini saya menggunakan ukuran diameter 9 atau 10 ini menghasilkan 9 bolu dengan berat isi atau adonan 46 gram. Siapkan panci kukusan yang airnya sudah mendidih, kemudian masukkan satu persatu. Jika masih ada sisa yang belum kekukus, tidak masalah, bisa dikukus 2 kali karena ini ngukusnya juga sebentar. Kukus 10 hingga 15 menit di api cenderung sedang, ini tergantung ukuran loyang. Saya menggunakan loyang ini ngukus 15 menit. Hasilnya bisa kalian perhatikan memang tidak tinggi karena memang saya mengisi adonannya juga tidak terlalu banyak. Mau disesuaikan dengan ukuran mika. Sisa adonan bisa dikukus kembali, tenang saja, pasti mengembang. Ini hasilnya menul-menul banget, selagi panas bisa keluarkan dari loyang. Jika loyang kalian lengket, ya harus pakai karlo, tapi tipis-tipis saja. Ini hasilnya bisa kalian perhatikan, lembut sekali seperti ini, menul-menul. Setelah dingin atau suhu ruang bisa kalian tambahkan dengan buttercream atau bisa juga menggunakan glass. Ratakan dan setelah itu baru celupkan ke dalam misis seres. Gunakan misis yang terbaik biar rasanya tidak mengecewakan. Atau bisa ditopping dengan keju. Begitu. Ini bisa dijual dari harga 4 ribuan, tapi kalau laku dijual 5 ribuan ya monggo. Disesuaikan saja modal ataupun daerah masing-masing. Untuk mika saya menggunakan ukuran 10 dan untuk bolu dengan berat adonan 46 gram hasilnya terlalu tinggi dan saat ditutup itu agak keduren begitu. Jadi harus disesuaikan dengan ukuran loyang dan isi adonan ya. Karena ini saya cuma menyontohkan, semoga bermanfaat. Bisa dijadikan ide jualan begitu. Tapi kalau mau menggunakan dus craft mini yang kemarin saya share juga monggo, isinya nanti bisa lebih tinggi bolunya. Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih, matur kesuwun.